Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik? Semoga adik-adik selalu sehat dan terus semangat. Baik, kembali lagi dengan Kak Fani melalui video pembelajaran dengan materi sistem gerak pada manusia. Nah, adik-adik, di sini Kak Fani akan menjelaskan materi sistem gerak, yaitu tentang tulang atau rangka, otot, serta gangguan-gangguan sistem gerak pada manusia. Disimak baik-baik ya adik-adik. Nah adik-adik, berbicara tentang sistem gerak, ternyata ada hal yang harus sangat kita syukuri loh, yaitu rumah. Rumah yang kita tempati saat ini ternyata selalu berdiri tegak dengan kokoh dan dapat bisa menjadi tempat berlindung yang nyaman bagi kita. Nah, rumah yang kokoh tentu dibangun atas pondasi dan rangka yang kuat. Begitu juga dengan tubuh kita. Di balik tubuh yang tangguh, terdapat rangka yang sehat dan utuh. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut terkait materi sistem gerak, Kak Fani akan menayangkan salah satu video daerah, yaitu video tari saman. Eits, tar dulu. Di sini Kak Fani mau jelasin dulu nih, kenapa sih Kak Fani kok ngambilnya video tari saman? Kenapa nggak yang lain? Nah, alasan Kak Fani mengambil video tari saman karena video tari saman dapat digunakan sebagai contoh pembelajaran, yang dimana akan merujuk pada kurikulum Merdeka Belajar. Nah, ternyata adik-adik, kurikulum Merdeka Belajar ini sangat menginginkan tradisi lokal atau daerah yang digunakan untuk diperkenalkan pada peserta didik loh. Tujuannya apa? Tujuannya agar kebudayaan Indonesia tidak luntur dan tergerus dengan masuknya kebudayaan luar. Jadi, kita sebagai warga Indonesia harus tetap menjaga tradisi lokal Indonesia. Oke, selanjutnya Kak Fani akan menayangkan video tari samannya ya. Nah, adik-adik bisa kita lihat ya, tarian saman merupakan suatu tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Budaya ini itu sangat memiliki banyak sekali gerakannya dan sangat kompak saat dilakukan. Nah,
Tarian saman juga dapat didefinisikan sebagai salah satu media untuk menyampaikan pesan atau dakwah. Dan tarian saman ini mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, serta kebersamaan. Makanya tarian saman ini sangat kompak ya saat dilakukan, baik dari gerakan lambat sampai gerakan cepat. Nah, berikut ada beberapa gerakan yang dipakai pada tarian saman. Yang pertama ada gerakan kepala, yang kedua ada gerakan tangan, dan yang ketiga ada gerakan badan atau tubuh kita. Selanjutnya kakak akan menayangkan lanjutan video yang tadi ya. Nah, kita zoom bersama-sama para penari dari tarian saman ini. Dan ternyata adik-adik, tarian saman sangat membutuhkan struktur pergerakan pada tubuh kita, yaitu rangka. Bisa kita lihat ya. Nah, rangka yang menggerakkan tubuh kita atau yang menggerakkan tubuh tari saman tadi itu disebut dengan sistem gerak. Sistem gerak apa sih, Kak? Nah, sistem gerak merupakan salah satu organ pada manusia yang sangat berperan penting pada pergerakan tubuh kita. Berarti yang tadi yang menggerakkan tubuh tangan, kepala dan badannya tari saman berarti itu adalah sistem gerak atau rangkanya. Nah, rangka itu ada dua macam. Yang pertama ada alat gerak aktif dan ada alat gerak pasif. Jadi dari sistem gerak ini ada macam-macamnya lagi nih alat gerak buat dari sistem geraknya. Ada apa aja? Yaitu ada alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Kita bahas satu persatu ya adik-adik. Oke, kita bahas ya. Yang pertama itu ada alat gerak aktif. Merupakan otot-otot yang menempel pada tulang dan rangka manusia. Sedangkan alat gerak pasif didefinisikan sebagai sekumpulan tulang-tulang yang berbentuk rangka. Sehingga adik-adik, rangka didefinisikan sebagai susunan tulang-tulang yang dilindungi oleh otot dan kulit. Mereka ini memiliki tujuan untuk melindungi bagian dalam kerangka yang bersifat lunak. Nah, rangka juga memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama sebagai alat gerak pasif. Tadi udah tahu ya alat gerak pasif itu apa? Kemudian yang kedua memberikan bentuk tubuh, menahan dan menegakkan tubuh kita. Yang ketiga itu ada tempat melekatnya otot. Serta rangka juga dapat melindungi organ vital kita. Oke, itu beberapa fungsi rangka dan penjelasan alat gerak aktif dan pasif. Selanjutnya, nah adik-adik, berdasarkan letaknya, tulang penyusun rangka dikelompokkan menjadi dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial dibagi lagi nih menjadi tiga. Yang pertama itu ada tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak ini meliputi tulang tengkorak bagian kepala dan wajah. Yang kedua itu ada tulang belakang. Dan yang ketiga ada tulang rusuk dan dada. Tulang rusuk dan dada ini meliputi bagian hulu, bagian badan kita, serta bagian tajuk pedang. Nah, kalau tajuk pedang ini biasanya itu terbuat dari tulang rawan ya. Nah, selanjutnya ada rangka apendikular. Rangka apendikular sama seperti dengan rangka aksial yang terdiri dari 3 bagian. Kalau rangka apendikular, yang pertama itu ada tulang bahu. Tulang bahu terdiri dari 2 bagian lagi, yaitu 2 tulang selangka dan 2 tulang belikat. Selanjutnya ada tulang gelang panggul yang terdiri dari 2 tulang pinggul, 2 tulang duduk, dan 2 tulang kemaluan. Dan yang ketiga ada tulang
anggota gerak, yang dimana anggota gerak ini dia itu meliputi bagian atas dan bagian bawah. Kalau bagian atas contohnya seperti tangan kita atau lengan kita. Kalau bagian bawah itu adalah kaki kita. Nah, berikut macam-macam rangka berdasarkan letaknya gitu. Nah, selanjutnya kakak akan menayangkan video tari saman yang lagi ya. Coba kita lihat ya video tari samannya. Oke, kita zoom lagi ya para penari tari samannya. Nah, kelihatan ya ternyata para penari ini menggunakan tenaga yang sangat energik banget. Baik dari gerakan lambat maupun gerakan cepatnya itu sangat-sangat energik. Yang bikin kita kagum, kenapa sih gerakan lambat, cepat, keenergikannya itu sangat kompak satu sama lain. Nah, hal ini juga difaktori oleh jenis-jenis tulang pada manusia. Apa aja sih jenis-jenis tulang pada manusia? Nah, jenis-jenis tulang pada manusia yang pertama itu ada tulang keras. Dan yang kedua ada jenis tulang rawan. Nah, tulang keras dan tulang rawan ini memiliki definisi sebagai berikut. Tulang rawan merupakan tulang yang bersifat lentur yang tersusun atas sel-sel tulang rawan atau kondrosit. Di mana tulang rawan ini akan mengekskresikan matriks atau kondrin berupa hialin dan kolagen. Selain itu, tulang rawan juga memiliki kandungan zat kapur sehingga tulang rawan ini bersifat lentur. Dan yang kedua itu ada tulang keras. Tulang keras ini berawal dari kartilago atau mesenkim. Nah, tulang keras juga tersusun dari jaringan tulang keras, yaitu sel-sel tulang atau osteosit yang akan membentuk lingkaran. Yang dimana nanti tengah-tengahnya itu, tengah-tengah sel tulangnya akan ada saluran Harvest. Nah, di dalam saluran Harvest ada pembuluh kapiler. Kok bisa sih Kak ada pembuluh kapiler? Ya, karena pembuluh kapiler ini akan mengangkat sari makanan dan oksigen pada sel-sel tulang. Nah, ternyata adik-adik, tulang juga itu memiliki berbagai macam bentuk. Nah, bentuk tulang itu ada apa aja sih? Bentuk tulang yang pertama itu ada tulang pipa, kemudian ada tulang pipih, dilanjutkan ada tulang pendek, dan yang terakhir ada tulang tak beraturan. Nah, tahukah adik-adik, pada saat embrio, rangka manusia tersusun atas tulang rawan hialin. Yang sebagian dari tulang rawan hialin ini akan berkembang menjadi tulang keras. Nah, proses perkembangan ini biasa kita sebut dengan osifikasi atau proses pembentukan tulang. Nah, proses pembentukan tulang ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, pada bagian tulang rawan pada embrio berisi banyak sekali osteoblas. Kemudian osteoblas akan membentuk osteosit. Nah, osteosit tersusun melingkar membentuk sistem Harvest, yang dimana nanti di tengah-tengah sistem Harvest terdapat saluran Harvest
yang mengandung banyak pembuluh darah dan serabut saraf. Nah, osteosit mengekskresikan zat protein yang menjadi matriks tulang. Selanjutnya, osteosit akan mendapat tambahan senyawa seperti senyawa kalsium dan fosfat. Kemudian senyawa ini akan membuat tulang menjadi keras. Nah, selama terjadinya osifikasi, bagian di antara epifisis dan diafisis akan membentuk cakra epifisis yang berupa tulang rawan yang banyak sekali mengandung osteoblast. Nah, pada bagian cakra epifisis ini akan terus mengalami penulangan sehingga mengakibatkan tulang semakin panjang. Nah, kemudian di bagian tengah tulang pipa terdapat osteoklas. Nah, osteoklas ini akan merusak tulang sehingga mengakibatkan tulang berongga dan diisi oleh sumsum tulang. Nah, itu merupakan proses pembentukan tulang. Setelah kita tahu nih, oh ternyata seperti ini pembentukan tulangnya. Nah, ternyata ada lagi, dalam tulang sejati kita memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama ada osteoblast atau sel-sel tulang muda. Yang kedua ada osteosit yang merupakan sel-sel tulang keras. Yang ketiga ada osteoklas, merupakan sel-sel pemecah tulang yang berasal dari sel induk sumsum tulang. Makanya tadi pada bagian tengah tulang pipa ini terdapat osteoklas kan? Nah, osteoklas ini yang akan merusak tulang sehingga tulang tersebut akan berongga dan terisi oleh sumsum tulang. Sampai sini dimengerti ya? Oke, tulang yang membentuk sistem rangka kita dihubungkan oleh bagian yang disebut dengan sendi. Adanya sendi ini dapat membantu tubuh kita menjadi bergerak. Nah, berdasarkan sifatnya, persendian dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada sinatrosis atau sendi mati. Yang kedua ada amfiartrosis atau sendi kaku. Yang ketiga ada diartrosis atau sendi gerak. Nah, dari ketiga sifat ini, kita akan membahasnya satu persatu. Nah, yang pertama itu ada sinatrosis atau sendi mati. Kenapa bisa disebut dengan sendi mati? Hayo, ada yang bisa jawab? Oke, kakak kasih tahu deh. Jadi, sinatrosis ini merupakan persendian yang tidak memungkinkan terjadinya pergerakan. Hal ini dapat terjadi di 2 tempat, yakni pada tengkorak dan tulang rawan hialin. Ada yang tahu tulang rawan hialin itu apa? Jadi, tulang rawan hialin itu adanya hubungan antara tulang rusuk dan tulang dada. Nah, kalau misalkan di tengkorak, itu dapat disebut dengan sinostosis. Kalau misalkan di tulang rawan hialin atau hubungan antara tulang rusuk dan tulang dada, itu disebut dengan sinkondrosis. Nah, dapat dipahami ya? Baik, yang kedua itu ada amfiartosis. Amfiartosis ini merupakan persendian yang sedikit sekali pergerakannya. Beda ya sama sinatrosis tadi. Kalau sinatrosis itu tidak adanya pergerakan. Tapi kalau misalkan di amfiartrosis ini, dia ada pergerakan tapi sedikit. Pintar. Oke, hal ini dapat terjadi karena adanya hubungan antara tulang yang dihubungkan oleh tulang kartilago atau tulang rawan. Biasanya kalau sendi amfiartrosis ini terjadi antara tulang betis dan tulang kering. Yang terakhir ada sendi diartrosis atau sendi gerak. Dapat kita katakan sendi gerak hal ini karena persendian dapat memungkinkan terjadinya pergerakan ke segala arah atau pergerakan secara leluasa. Hal ini terjadi karena adanya ligamen.
ligamen yang memiliki peran untuk menghubungkan antara tulang satu dan tulang lainnya, sehingga tulang dapat digerakkan dengan lebih mudah. Nah, ternyata adik-adik, kalau sendi diartrosis ini memiliki berbagai macam jenis loh. Apa aja sih jenis-jenis dari sendi diartrosis? Nah, yang pertama itu ada sendi putar. Memungkinkan terjadinya gerakan memutar. Hal ini dapat kita temukan pada persendian antara tulang tengkorak dan tulang atlas. Yang kedua ada sendi peluru. Memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Sendi peluru ini dapat kita temukan pada persendian antara tulang lengan atas dan pergelangan bahu. Yang ketiga ada sendi engsel. Sendi engsel ini merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya hanya gerakan ke satu arah saja. Dapat kita temukan sendi engsel ini pada persendian pada siku dan lutut. Nah, yang keempat ada sendi pelana. Sendi pelana ini memungkinkan terjadinya gerakan kedua arah. Beda ya sama sendi engsel tadi. Kalau sendi engsel hanya ke satu arah saja. Tapi kalau sendi pelana itu pergerakannya kedua arah. Nah, sendi pelana ini contohnya pada persendian tulang ibu jari dan tulang telapak tangan. Yang kelima, ada sendi geser, memungkinkan terjadinya gerakan menggeser. Contohnya pada persendian antara tulang hasta dan pengupil. Nah, yang terakhir nih adik-adik, ada sendi luncur. Sendi luncur ini memungkinkan terjadinya gerakan melengkung ke depan, ke belakang, dan memutar, tapi terbatas. Contohnya pada persendian pergelangan tangan dan kaki. Nah, selanjutnya kita akan tanyakan lagi ya video samannya.